Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya dimanapun kita berada, kita semua dalam keadaan yang baik. Renungan Selasa pagi GKI Purwodadi kali ini memiliki tema enak dan tidak enak. Dan firman Tuhan yang mendasari perenungan kita terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, "Apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya?" Jawab mereka, "Majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Tetapi Yosafat bertanya, "Tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk?" Jawab Raja Israel kepada Yosafat, "Masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla." Kata Yosafat, "Janganlah raja berkata demikian." Seorang dokter berkata kepada pasiennya, "Bu, setelah semua pemeriksaan yang ibu jalani, ternyata ada miom besar di dalam rahim ibu, dan ibu harus segera menjalani operasi angkat kandungan." Tiba-tiba, si ibu menutup wajahnya dengan kedua tangannya, dan ia berkata lirih, "Kenapa Tuhan begitu jahat? Kenapa pada saat kami sedang berupaya memiliki keturunan, tapi kami harus mengalami ini semua?" Kemudian suaminya yang berada di sisi ibu tersebut memeluk dan berkata, "Tidak mengapa, Ma, kita masih bisa melakukan hal yang lain. Beruntung kita segera tahu penyakit apa yang diderita oleh Mama selama ini." Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, siapa yang tidak senang bila menerima kabar yang menyenangkan? Setiap kita pasti berharap untuk selalu mendapatkan kabar yang menyenangkan. Tetapi apakah dalam kehidupan ini semua kisah hidup kita selalu menceritakan tentang kesenangan saja? Tentu tidak, bukan? Meskipun tidak semua peristiwa tampak menyenangkan, ternyata banyak orang yang tidak siap untuk menerima kabar yang tidak menyenangkan. Bahkan, banyak orang lebih memilih berita yang enak di telinga, tapi bohong, daripada berita yang tidak enak di telinga, tapi kabar itu berisi tentang kebenaran. Demikian pula dengan Raja Israel yang sedang berencana untuk berperang merebut Ramot Gilead. Demi menjalankan rencananya itu, dia mengumpulkan kira-kira 400 nabi yang bersepakat meramalkan nubuatan baik tentang apa yang akan terjadi atas Raja Israel tersebut. Tetapi nubuatan tersebut bukan berasal dari Tuhan. 400 nabi itu menyuarakan bahwa Raja Israel akan memenangkan pertarungan, tetapi sebenarnya bukan itu yang disuarakan oleh Tuhan. Ada satu nabi Tuhan, yaitu Mika, yang menyuarakan suara Tuhan dengan benar. Tetapi Raja Israel tidak menyukainya, karena seringkali suara Tuhan yang diberitakan melalui Mika bukan merupakan berita yang menyenangkan di telinga Raja Israel tersebut. Akhirnya, Raja Israel yang mengabaikan nubuatan Mika nekat maju berperang. Namun ternyata ia kalah dan mati. Raja Israel mati karena ia tidak mendengarkan nubuatan Mika yang tidak enak di telinganya, tapi berisi tentang kebenaran. Dia mati karena lebih menyukai mendengar nubuatan palsu yang menyenangkan telinganya saja. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita juga hanya ingin mendengar berita yang baik-baik saja. Kita juga sering hanya ingin mendengarkan khotbah
atau renungan yang menyenangkan telinga kita, yang berisi penghiburan, kekuatan, dan yang bisa menyemangati kita saja. Kadang, kita tidak menyenangi sesuatu yang berisi teguran dan nasihat, padahal kita tahu Tuhan juga menyatakan kasih-Nya melalui teguran dan nasihat. Memang, mendengarkan pemberitaan firman yang membangun, menegur, dan mengkritik dirasa tidak menyenangkan. Tetapi itulah yang dikehendaki Tuhan, agar kita dapat belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kita harus siap untuk menerima kata-kata atau pemberitaan yang menyenangkan, maupun teguran dari Tuhan, karena semuanya mendewasakan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kiranya hari ini kita dapat memaknai segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita menjadi sesuatu yang memang Tuhan rencanakan untuk membuat kehidupan kita jauh lebih baik lagi. Meskipun semua itu datang dalam bentuk yang terasa enak dan tidak enak. Selamat beraktivitas, selamat berproses dengan Tuhan hari ini. Semangat sehat jiwa dan raga. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memampukan kita semua. Amin.